Mbak Mel, di hari Jumat ini tanggal 12 Juli di saat semua bahkan makanan habis, ada aja pertolongan Allah sehabis suami sholat Jumat ditelepon bapak mertua saya, suami dan bapak mertua saya, suami saya disuruh ke kantor balai desa untuk mengambil bantuan dari Pak Presiden yang di hari Jumat ini habis berkunjung ke kabupaten kami, Lampung Tengah, dan alhamdulillah bapakku bayar uang suamiku kerja bikin batako untuk bapakku. Masya Allah, keajaiban terus mengalir kepadaku, Allah selalu mengkonversi hajatku. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Nomornya di sini ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, testimoni kali ini dari Mbak Nisa, umur 22 tahun, asal Lampung Tengah nih. Udah dikasih judul nih langsung nih, The Power of Salawat Munjiat 1000 kali. Mana yang suka salawat munjiat, nonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisa, umur 22 tahun, asal Lampung Tengah. Halo Mbak Nisa, salam kenal ya. Ini testimoniku yang kedua. Oh, berarti apa kabar? Bukan salam kenal, kan yang kedua ya. Lanjut. Semoga Mbak Melisa dan keluarga diberikan panjang umur dan dijauhkan dari orang-orang zolim. Semoga amalan yang Mbak share di sosial media jadi amal jariah. Amin. Masih ingat aku Mbak Mel? Semoga masih ingat ya Mbak Mel. Waktu itu aku butuh uang 10-50 juta untuk melunasi hutangku dan modal usahaku. Tapi Allah masih mengkonversikan doa yang lain Kak Mel. Terima kasih Mbak Mel atas sarannya kemarin. Aku ngamalin yang Mbak Mel suruh, pakai scripting juga, benerin sholat dan tepat waktu. Sholat tahajud dan bersolawat, salawat munjiatnya 1000 kali, Ibrahimiyahnya di setiap sholat fardu 20 kali, salawat darurat adrik nih ya teman-teman 400 kali sehabis selesai baca munjiat 1000 kali, salawat pohon uang sehabis sholat isya 400 kali, membaca Al-Fatihah 41 kali, sekali duduk bebas di sholat fardu atau di sholat sunnah, yang penting satu hari nggak ketinggalan baca Al-Fatihah. Membaca surat Waqiah setiap hari sehabis sholat fardu, nggak mesti ya habis sholat apanya, seadanya waktuku karena punya balita. Scripting di pagi hari sehabis bangun tidur dan sebelum tidur malam. Ini aku dapat caranya dari Kak Tresnani. Keajaiban pertama pada tanggal 21 Juni 2024 hari Jumat sehabis azan. Ini detail banget ya. Hari Jumat 21 Juni habis azan. Habis azan asar, anakku udah bisa berjalan lancar. Alhamdulillah, Masya Allah Mbak, aku senang banget. Allah menjawab doaku sebelum anakku umur 17 bulan. Di tanggal 25 Juni 2024, anakku sudah diberi kelancaran berjalan. Di saat aku sudah di titik pasrah, karena aku yakin Allah tahu yang terbaik.
Walaupun anakku sering diomong orang karena jalannya lambat, udah umur 16 bulan gak jalan-jalan, aku hanya membalas omongan mereka, anakku sudah jalan tinggal tunggu lancar aja karena anakku masih dititah. Dan aku semangat ngencengin jalur langit meminta pertolongan agar aku tidak sakit hati dan anakku bisa segera berjalan lancar. Allah mengabulkan, alhamdulillah. Keajaiban kedua, tanggal 23 Juni 2025, waktu sholat maghrib, aku bercerita ke Allah dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Aku nangis dari mulai sholat sampai selesai. Ekonomi rumah tanggaku lagi tidak baik-baik aja, rasanya udah di titik capek, marah, bingung harus gimana lagi. Menyikapi suami yang gak kerja, cuma tidur, ngeluh, tapi tidak ada usaha bumi dan langitnya. Di satu sisi aku merasa sedih ketika aku lagi terpuruk, aku ingin bertemu dan memeluk ibuku, tapi ibuku sudah tidak ada lama, mungkin sudah ada 12 tahunan ini. Aku curhatin lagi ke Allah dan aku benar-benar pasrah, endingnya aku serahin sama Allah. Di saat jam 8 sehabis saya makan, suami tiba-tiba ngasih uang 82.000 yang dia cuma bilang ini uang untuk kondangan plus untuk harian dulu. Masya Allah Mbak, Allah menolongku lagi di waktu yang tepat. Masya Allah. Tanggal 24 Juni 2024 aku sholat tahajud di jam 2.35 sampai jam 3.20 karena anak rewel aja. Tidurnya perutnya kembung, tapi aku baca salawat munjiat dari 1:30 sampai jam 3:30 udah dapat 500 munjiat, rasanya seneng sekali. Berharap banget dalam hati Allah segera membantuku untuk beli HP dan memberiku rezeki 50 juta. Aku tidak maksa Allah, aku hanya melangitkan doaku dan pasrah, Allah tahu yang terbaik untukku. Setiap harinya aku diberi kesehatan, masih diberi umur panjang dan harian pun rezeki lancar udah alhamdulillah. Jam 4:30 menjelang subuh beres munjiat 1050. Dilanjut salawat Ibrahimiyah 1000 kali sampai sore tapi masih belum ada pertolongan dari Allah. Tanggal 27 Juni 2024 alarm saya berbunyi sekitar jam 3 tapi keadaan saya masih tidur dan bermimpi ada orang baik memberiku uang 50 juta. Dan aku terbangun dari mimpiku, semoga mimpiku benar-benar menjadi kenyataan, amin. Itu saking kepikirannya sampai ke mimpi-mimpi ya. Bangun dari mimpi itu di jam 4 untuk salat subuh dan aku sambil menunggu waktunya salat subuh baca salawat munjiat dapat 200 kali. Pas salat subuh baca salawat Ibrahimiyah 20 kali, Al-Fatihah 4 kali, baca Waqiah sekali. Paginya jam tujuan mertuaku ngasih sayuran untuk dimasak hari ini. Masya Allah aku dipermudah untuk makan hari ini padahal uang tinggal 12.000. Untuk beli pampers anakku, emang Allah maha baik. Tanggal 30 Juni 2024 suamiku alhamdulillah diajak kerja jadi kuli bangunan sama saudaranya selama 2 hari. Di saat uang udah gak pegang sama sekali, makan pun mengandalkan pemberian mertua. Tapi Allah maha baik, aku dan keluargaku masih diberi umur panjang dan kesehatan walaupun ekonomiku lagi tidak baik-baik saja. Aku sedang di titik pasrah banget Mbak Mel karena aku udah gak tahu lagi harus berdoa seperti apa agar ekonomiku memulih. Aku hanya bergantung pada Allah, kalau lagi gak punya uang ngadu sama Allah, pokoknya andelin Allah Subhanahu wa taala selalu. Alhamdulillahnya aku sekarang istiqomah baca munjiat 1000 kali dan dilanjut salawat pohon uang sampai mau tidur. Malam lagi berprasangka baik terus sama Allah, doain ya Mbak Mel semoga aku diberi kesehatan, kesabaran dalam mendidik anakku dan bisa istiqomah memperbaiki diri, amin. Ingat jangan minta sabar ya. Qadarullah belum sempat punya HP baru, HP udah rusak duluan. Mbak LCD dibanting anak tapi masih bisa dipakai. Semoga Allah mudahkan rezekiku untuk beli HP baru, amin. Mbak Mel, di hari Jumat ini tanggal 12 Juli di saat semua bahkan makanan habis ada aja pertolongan Allah. Sehabis suami sholat Jumat ditelepon bapak mertua saya, suami dan bapak mertua saya, suami saya disuruh ke kantor balai desa untuk mengambil bantuan dari Pak Presiden yang di hari Jumat ini habis berkunjung ke kabupaten kami, Lampung Tengah. Dan alhamdulillah bapakku bayar uang suamiku kerja bikin batako untuk bapakku. Masya Allah, keajaiban terus mengalir kepadaku, Allah selalu mengkonversi hajatku. Masya Allah. Terima kasih Mbak Melisa, ternyata benar di saat kita punya hajat yang genting, kita amalin salawat munjiat setiap waktu, dosa-dosa kita segera diampuni, sama hajat kita segera dikabulkan. Dan aku introspeksi diri dengan semua dosa-dosaku dan aku melakukan amalan-amalan yang orang lain belum tentu ngamalin. Kalau nggak kepepet ya hehe. Ini juga aku dapat motivasinya dari
testimoni Kak Satria yang pengamal sholawat ekstrim itu. Selama seminggu Allah menolong Kak Satria, Masya Allah jadi termotivasi banget. Minta doanya ya Mbak Mel dan semua subscribernya Mbak Melisa. Semoga hajatku yang genting ini bisa segera kabul. Ingin punya uang 50 juta untuk melunasi hutangku dan modal usaha, bisa juga kebeli HP baru yang kuinginkan. Dan semoga tahun 2025 aku dan suamiku udah punya usaha yang tetap, rezeki lancar, keluarga sehat, panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit, keluargaku menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan di tahun 2025 bisa umroh aku, anak suami, dan bisa ajak bapakku, mbakku, mertuaku pergi umroh semua. Allah mudahkan, amin. Semoga saya bisa istiqomah dalam keadaan apapun dan selalu melibatkan Allah untuk selalu dibantu menyelesaikan semua permasalahan di dunia, amin. Nanti kalau saya punya keajaiban lagi saya kirim testimoni lagi ya. Masya Allah, amin ya Mbak, Masya Allah ya. Ini ada lagi. Mbak Mel, jangan bosan-bosan baca testimoniku. Terima kasih selalu menjadi motivasiku untuk terus minta apa-apa lewat jalur langit. Mbak Mel, segini dulu testimoniku. Semoga bisa jadi penyemangat semua orang yang lagi terpuruk dan bahagia. Usahakan apa-apa minta sama Allah dan bersalawat terus. Hayu, semangat, ada nikmat di balik sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget the power of salawat yang yang barusan aku baca ya teman-teman, dari Mbak Nisa di Lampung Tengah. Masya Allah, Mbak Nisa nih kepengen banget punya uang 50 juta. Pengen banget Allah ngasih 50 juta. Buat apa sih 50 juta? Pertama buat lunasin utang-utang. Kedua buat modal usaha. Jadi dari 50 juta itu bisa untuk semuanya. Berharap keadaan membaik, cita-cita terkabul, bahkan nantinya bisa umroh dan lain-lain. Juga kepengen punya handphone baru. Salah nggak sih mbaknya minta begitu? Enggak. Minta segalanya sama Allah. Kita jangan pernah meminta kepada Allah dengan mengukur kemampuan diri gini. Kayaknya aku nggak pantes deh dapetin uang 50 juta. Jangan. Dari mana caranya aku dapat 50 juta? Aku aja cuman ibu rumah tangga. Gimana caranya bisa dapet? Enggak, jangan ngukurnya kayak gitu teman-teman. Ya, kita mintanya ke siapa? Ke Allah. Allah itu siapa? Yang maha segalanya, yang bisa melakukan apa saja, segala hal yang mustahil tuh bisa Allah lakukan. Allah bisa memberikan apapun yang kita minta. Teman-teman, Allah bisa mengubah siang menjadi malam. Ya enggak? Masa iya ngasih 50 juta buat Mbak Nisa nggak bisa? Bisa banget. Cuman permasalahannya kita udah pantas belum? Kita mesti mantesin diri. Dan Mbak Nisa sedang memantaskan diri. Lalu apalagi? Ini Mbak Nisa amalannya luar biasa loh. Bangun tahajud, baca munjatnya 1000 nggak main-main. Mesti sabar. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Seperti yang kita lihat tadi ya, kita dengerin tadi kisahnya Mbak Nisa. Mbak Nisa ini udah baca salawat dan lain-lain. Datang pertolongan, tapi bukan apa yang diminta. Karena memang Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Barangkali nih ya, kalau kita mikir positif, kalau kita berikan, kalau Allah memberikan langsung 50 juta ke Mbak Nisa berhenti salawat. Mbak Nisa lupa sama salawat, ya namanya juga manusia. Kita kan pada begitu ya emang. Giliran kita lagi butuh, nangis-nangis, minta sama Allah, doanya husuk banget, amalannya semua dikerjain. Tapi ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita minta, kita udah enak nih hidupnya, udah lancar semuanya, jadi mulai males, jadi mulai kendor, sholawatnya berkurang, bener gak? Iya kan? Makanya Allah gak mau kita kayak gitu. Teman-teman, kecil bagi Allah mah 50 juta, jangankan 50 juta, 50 miliar, 50 triliun pun kecil bagi Allah teman-teman. Ya, tapi ada yang lebih besar dari semua itu apa? Surganya Allah. Kita di dunia sementara doang ya. Tapi bukan berarti kita jadi patah semangat. Oh iya ya, di dunia kan cuma sebentar, ya udahlah, gak usah lah kita ngoyok banget kepengen dunia. Enggak lah. Kita boleh minta dunia. Untuk apa? Untuk bisa kita lancar ke akhirat. Kita minta dunia sama Allah. Kita minta rezeki yang lancar. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan tempat yang layak untuk anak-anak kita. Supaya kita bisa menyekolahkan di sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa terhindar dari penyakit dengki. Nauzubillah, penyakit hati. Saking susahnya hidup, akhirnya ngelihat orang yang hidupnya lebih baik, padahal dia sholatnya males-malesan, ibadahnya kurang, dengki hati kita, enak banget hidupnya, padahal sholatnya jarang.
Aku udah sujud-sujud siang malam begini-gini aja. Nah kan nauzubillah ya. Pokoknya kita nggak lepas deh dari ujian. Allah lebih tahu yang terbaik buat Mbak Nisa. Buat kita semua nih yang kita punya doa ini dan itu belum diijabah sama Allah. Allah tahu yang terbaik. Jangan lelah bersolawat, jangan lelah berdoa, jangan lelah deketin Allah karena tidak ada ruginya. Kita sholawatan walaupun doa belum terkabul tapi kita sudah dapat ampunan Allah. Kita udah dapat banyak berkah dari Allah, banyak rahmat dari Allah. Kita doa minta ini, minta itu, minta A, B, C, D, E, F, G, H terus doa kita sampai 1000 permintaan tapi 1000-1000-nya belum dikabulin sama Allah. Nggak apa-apa, kita udah dapat 1000 kebaikan dari berdoa. Karena doa itu ibadah dan yang namanya ibadah ada nilainya di sisi Allah, ada pahalanya. Makanya nggak rugi teman-teman. Minta aja yang banyak ya. Mbak Nisa semangat, insya Allah nanti Allah kabulin doanya satu persatu. Allah lagi nunggu Mbak Nisa pasrah. Allah lagi nunggu Mbak Nisa ikhlas. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nisa lancar terus rezekinya, segera diijabah doa-doanya ya. Amin, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Semangat terus buat Mbak Nisa. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.